Napoli dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk transfer Scott McTominay. McTominay dikabarkan menjadi surplus dan tidak dibutuhkan lagi oleh Erik ten Hag, yang telah berupaya memangkas pemain yang tidak berguna di skuad United musim panas ini. The Athletic mengklaim bahwa tawaran Napoli sebesar 30 juta euro, 25,4 juta pound, 33,6 juta dolar untuk gelandang tersebut kini telah diterima oleh United, dan transfer itu akan dilakukan jika ia menyetujui persyaratan pribadi dengan klub Serie A tersebut. McTominay sempat dikaitkan dengan Fulham pada awal musim panas ini, tetapi mereka gagal mencapai kesepakatan dengan Setan Merah dan akhirnya menghentikan upaya untuk mendapatkan pemain Skotlandia itu demi target lain. McTominay kini siap meninggalkan Old Trafford untuk mencari tantangan baru di Italia. Penjualan McTominay akan membantu Manchester United memfasilitasi upaya mereka untuk mendatangkan gelandang Paris Saint-Germain Manuel Ugarte. Ten Hag dilaporkan ingin merekrut pemain Uruguay itu sebelum batas waktu tanggal 30 Agustus. Telah diutarakan bahwa kesepakatan hampir tercapai, dan penjualan McTominay akan memungkinkan United untuk mendorong kesepakatan. Target transfer utama Manchester United, Manuel Ugarte, dilaporkan tidak dimasukkan dalam skuad Paris Saint-Germain untuk pertandingan kedua berturut-turut. Seperti diketahui, Manuel Ugarte sebelumnya hampir menyelesaikan transfer ke Manchester United. Ini adalah musim panas yang sibuk bagi Setan Merah, yang telah mengeluarkan hampir 150 juta pound untuk memperkuat skuad Erik ten Hag setelah musim Liga Inggris tahun 2023-24 yang buruk. Mu telah mengontrak Leny Yoro dari Lille, Joshua Zirkzee dari Bologna dan duo Bayern Munich Matthijs de Ligt dan Nusair Mazraoui selama 2 bulan terakhir. Pemain tim nasional Uruguay telah banyak dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford selama beberapa minggu sekarang dan tampaknya dia sekarang semakin dekat untuk meninggalkan ibu kota Prancis. Meski dalam kondisi fit dan siap tampil, Ugarte tidak dimasukkan dalam pertandingan pembuka musim Ligue 1 PSG Jumat lalu, saat mereka bertandang ke Stade Oceane untuk menghadapi Le Havre. Imbasnya, situasi tersebut menambah spekulasi bahwa klub Ligue 1 tersebut sedang mempersiapkan kepergiannya dari Paris. Spekulasi tersebut kini semakin meningkat setelah pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa pemain tim nasional Uruguay tersebut telah dicoret dari skuad untuk minggu kedua berturut-turut di pertandingan Les Parisiens melawan Montpellier akhir pekan ini. Daily Mail melaporkan pekan lalu bahwa Luis Enrique khawatir tentang bagaimana pemain berusia 23 tahun itu akan cocok dengan gaya permainannya. Pelatih PSG tersebut bahkan terbuka untuk menjual pemain tersebut menyusul kedatangan Joao Neves dari Benfica. Ugarte memulai musim sebelumnya sebagai starter reguler untuk juara Ligue 1 tetapi turun dalam urutan kekuasaan seiring berjalannya musim. Pada tahun pertamanya di PSG, pemain timnas Uruguay itu tampil dalam 37 pertandingan di semua kompetisi dan memberikan 3 assist selama itu. Jelang akhir bursa transfer musim panas 2024, aktivitas klub-klub kian seru dalam berupaya merampungkan transfer pemain yang diincar. Napoli arahan Antonio Conte juga mendapatkan kabar bagus soal gelandang incaran mereka, Scott McTominay. Sebagaimana dilaporkan David Ornstein di The Athletic, Napoli telah sepakat dengan Man United soal harga dan McTominay juga setuju dengan tawaran Napoli, penjualan sebesar 30 juta euro plus persentase penjualan di masa depan. Eksklusif, Napoli sepakat dengan Man United untuk Scott McTominay. Subjek kepada seluruh pihak puas dengan kesepakatan pemain, 30 juta euro plus persentase penjualan di masa depan, papar Ornstein. Penting bagi Man United terkait FFP, Financial Fair Play. Potensi merekrut Manuel Ugarte akan terbantu dengan penjualan pemain berusia 27 tahun. Uang dari penjualan McTominay dapat digunakan Man United untuk merekrut Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain, yang kabarnya dibanderol sebesar 50 juta euro. Manchester United semakin dekat merampungkan transfer Manuel Ugarte dan itu kini bisa jadi transfer permanen, tambah Fabrizio Romano. Jika semua sesuai rencana dengan Scott McTominay ke Napoli, Man United akan melanjutkannya ke transfer permanen untuk Ugarte seperti yang diinginkan PSG. Ugarte hanya ingin United, dia siap bepergian. McTominay terikat kontrak dengan Man United hingga 2025 dan klub punya opsi untuk memperpanjangnya setahun. Sebagai produk akademi, penjualan McTominay menjadi keuntungan bagi Man United juga untuk terhindar dari potensi pelanggaran Financial Fair Play. Pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024, McTominay menjalani musim terbaik dari segi mencetak gol dengan catatan 10 gol dari 43 pertandingan. McTominay promosi pada 2017 dan diberikan kesempatan menjalani debut oleh Jose Mourinho. Raksasa Premier League Manchester United dilaporkan ikut meramaikan perburuan bek Barcelona, Andreas Christensen. Man United cukup aktif di bursa transfer pemain pada musim panas 2024 ini. Mereka telah mendatangkan beberapa pemain, 3 di antaranya adalah defender. Salah satunya adalah Leny Yoro. Ia dibeli dengan sangat mahal, sekitar 63 juta euro, dari Lille. Namun kabar buruk didapatkan oleh United. Yoro cedera di laga pramusim lawan Arsenal.
Manchester United memang sudah mendatangkan Matthijs de Ligt, namun mereka merasa cederanya Leny Yoro bisa membuat lini belakang rawan kebobolan. Apalagi pemain seperti Lisandro Martinez tampaknya rawan cedera. United lantas dilaporkan mencari bek baru. Mereka kini dilaporkan mengincar bek Barcelona, Andreas Christensen. Kabar ini disampaikan oleh Sport. Kebetulan, Barca memang ingin melego Christensen agar bisa mendaftarkan pemain barunya. Media itu mengklaim Blaugrana siap melepas bek jangkung itu dengan harga murah, 25 juta euro saja. Namun Manchester United disebut bukan satu-satunya peminat Andreas Christensen. Bek Denmark itu disebut juga diincar oleh Tottenham. Selain itu ada juga kabar ketertarikan dari Newcastle. Sebelumnya The Magpies mengincar Mark Guehi. Namun mereka kesulitan membujuk Crystal Palace melepas bek Inggris itu. Newcastle sudah beberapa kali melepas penawaran tapi selalu ditolak oleh Palace. Erik ten Hag kini berada di bawah sorotan. Dia diharapkan untuk meraih setidaknya 2 trofi dan membawa Manchester United kembali ke 4 besar Liga Inggris guna memastikan perpanjangan kontraknya. Pelatih asal Belanda ini memulai musim baru dengan tekanan yang cukup besar, meskipun INEOS telah meredakan spekulasi tentang masa depannya yang beredar sepanjang musim panas. Sebelumnya, banyak yang memperkirakan bahwa Ten Hag akan dipecat setelah MU mengalami performa terburuk di Liga Inggris dan Liga Champions pada musim lalu. Namun, keberhasilan meraih Piala FA dengan mengalahkan Manchester City di Wembley, ditambah dengan kemenangan di Piala Carabao pada tahun 2023, memberikan harapan baru. Hal ini membuat manajemen klub kembali mempercayakan masa depan kepada Erik ten Hag. Meskipun demikian, alih-alih memberikan kontrak baru, INEOS memilih untuk mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak selama 12 bulan, yang kini akan berlanjut hingga tahun 2026. Chris Waddle meyakini bahwa pelatih berusia 54 tahun tersebut akan berada di bawah sorotan tajam jika ia tidak berhasil membawa Manchester United kembali ke jajaran elit Eropa dan menambah koleksi trofi mereka pada bulan Mei mendatang. Dia perlu meraih lebih banyak gelar. Meskipun telah memenangkan Piala FA musim lalu, sangat penting bagi mereka untuk terus meraih kemenangan, ungkap Waddle kepada Express Sport. Jika mereka gagal finish di 4 besar, banyak penggemar yang akan merasa sangat kecewa dan mungkin mulai beraksi. Kita semua tahu bahwa Manchester United adalah klub besar. Mereka harus selalu berada di posisi 4 besar setiap tahunnya dan bersaing untuk meraih gelar. Ten Hag berbicara dengan baik, dia terbuka, jujur, dan merupakan sosok yang baik. Namun, tim ini harus mampu finish di 4 besar. Jika tidak, pertanyaan-pertanyaan akan mulai muncul. Chelsea sedang mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran untuk pemain Manchester United, Jadon Sancho, sebelum bursa transfer ditutup. Sementara itu, masa depan Sancho di Old Trafford kembali menjadi bahan spekulasi setelah ia tidak dimasukkan dalam skuad pertandingan sebelum kekalahan di Brighton pada hari Sabtu. Setelah berselisih dengan Erik ten Hag tahun lalu, yang berujung pada peminjamannya ke Borussia Dortmund, Sancho disambut kembali ke dalam tim pada musim panas setelah ia meminta maaf atas perilakunya. Dengan Amad Diallo yang telah mendapatkan kepercayaan untuk bermain, Sancho terlihat memenuhi persyaratan dan Chelsea, menurut Gianluca Di Marzio, sedang mempertimbangkan untuk melakukan pembelian. Dalam upaya untuk membujuk Man United untuk berpisah dengan Sancho, The Blues bersedia untuk menawarkan salah satu dari 2 pemain dalam kesepakatan pertukaran pemain. Pemain asal Inggris, Ben Chilwell dan Raheem Sterling, secara efektif, bukan merupakan bagian dari rencana Maresca dan berpotensi mengisi kekosongan di skuad Man United. Cedera Luke Shaw kembali membuat Man United kekurangan pemain di posisi bek kiri, sedangkan keluarnya Sancho akan membuat Ten Hag mengandalkan Diallo, pemain muda lainnya, Alejandro Garnacho, dan Marcus Rashford di posisi sayap. Manchester United kalah dari Brighton 1-2. Kiper Andre Onana menegaskan, musim masih panjang dan setan merah pantang panik. Sulit bagi kami untuk menerima kenyataannya, padahal kami bermain bagus, ungkap kiper MU, Andre Onana kepada TNT Sports. Ini baru pertandingan kedua musim ini, perjalanan masih panjang. Kami masih punya banyak ambisi dan kini kami tetap berpikir positif, tegasnya. Andre Onana mengaku, Manchester United akan bangkit. Manajer Erik ten Hag sempat menyinggung soal timnya yang kebobolan gol-gol mudah tapi Onana enggan menyalahkan siapapun. Semua adalah bagian permainan. Saya tidak mau berbicara ini salah siapa itu salah siapa, karena kami menang dan kalah bersama-sama, katanya. Kami harus melalui masa-masa sulit ini bersama dan kami akan segera bangkit, tutup kiper asal Kamerun itu.